SDB Art AI Puncak, Bogor. Nama yang udah nggak asing buat orang Jakarta atau warga sekitarnya. Tempat ini selalu jadi pelarian favorit kalau kepala udah penat sama hiruk-pikuk kota. Begitu lo mulai nanjak lewat jalur yang berkelok, suasana langsung berubah. Udara jadi dingin, sejuk nyegerin paru-paru. Dan mata dimanja sama pemandangan kebun teh yang hijau terbentan sejauh mata memandang. Di musim liburan, jalanan macet parah. Mobil-mobil berjejer kayak ular. Semua orang berebut mau nyari villa buat nginep. Di kanan kiri jalan berdiri deretan villa, dari yang mewah sampai yang sederhana. Lampu-lampu taman di malam hari nyala bertebaran, bikin suasana kayak negeri dongeng. Tapi beda cerita kalau musim sepi datang. Puncak jadi sunyi. Angin gunung berhembus lebih dingin, suara dedaunan digoyang angin jadi musik alam yang kadang terasa terlalu hening. Villa-villa yang biasanya penuh tawa tamu, mendadak kayak bangunan kosong tak berpenghuni. Gorden tertutup rapat, pagar terkunci, halaman ditumbuhi rumput liar. Dan di tengah suasana sepi itulah, ada satu villa yang namanya jarang terdengar di telinga turis biasa. Orang-orang sini nyebutnya Villa Nirwana Asri. Dari luar sih kelihatan biasa. Pagar besi tinggi, halaman luas, bangunan 2 lantai dengan balkon lebar yang ngadep langsung ke hamparan kebun teh. Tapi bagi warga sekitar, villa ini punya cerita sendiri. Villa Nirwana Asri dijaga sama 2 orang penjaga lama, Mang Jajang dan Mang Sarip. Mereka udah kerja di situ belasan tahun, ngerawat bangunan itu dari zaman pemiliknya masih sering datang, sampai sekarang di mana villa itu lebih sering kosong. Kalau lagi musim rame, mereka sibuk nyiapin kamar, motong rumput halaman, dan jagain mobil para tamu. Tapi begitu musim sepi datang, hari-hari mereka cuma diisi rutinitas kecil, nyapu teras, ngelap jendela, sambil sesekali duduk di pos jaga yang letaknya pas di samping gerbang. Dari situ mereka bisa lihat jalan menanjak yang kadang dilalui motor trail atau mobil warga. Di siang hari, puncak kelihatan damai. Tapi malamnya, lain cerita. Udara dingin ngeresep sampai ke tulang. Kabut turun pelan-pelan dari arah kebun teh, nutupin pandangan sampai jarak 5 meter aja udah samar. Lampu jalan jarang, jadi satu-satunya cahaya cuma dari villa-villa yang masih ditempati orang. Dan kalau udah tengah malam, suara alam mulai kedengeran jelas. Bonggongan anjing jauh di lembah, suara dedaunan digoyang angin, dan kadang derap kaki kuda yang gak jelas datang dari arah mana. Mang Jajang sama Mang Sarip udah terbiasa dengar suara-suara aneh itu. Mereka gak pernah cerita panjang lebar, tapi warga sekitar tahu, sejak dulu ada legenda tentang sosok berkuda tanpa kepala yang kadang melintas di jalur kebun teh, terutama saat malam gelap dan kabut lagi tebel-tebelnya. Dan tanpa mereka sadari, malam itu legenda itu bakal hidup lagi. Kabut tebel udah mulai turun dari jam 9, bikin semua jalanan di sekitar Villa Nirwana Asri kelihatan samar-samar, kayak dilapisin kain putih tipis. Di pos jaga villa, Mang Jajang duduk santai sambil nyender di kursi plastik reyot. Headset nyolok di telinga, dangdut koplo dari HP jadulnya meraung-raung kecil. Sesekali dia ikut goyang pelan, meski mata tetap ngarah ke jalan depan villa. Lampu bohlam 5 watt yang tergantung di pos cuma nyolat temaram, bikin area itu lebih banyak bayangannya daripada terang. Gak lama, dari arah jalan setapak yang nembus ke halaman, muncul Mang Sarip. Jaketnya udah agak belel, tangan kirinya megang termos, tangan kanannya bawa 2 gelas enamel yang udah kusam. "Ngopi, Jang," ucapnya sambil senyum tipis. Termos itu langsung dia taruh di meja kecil pos jaga. Gelasnya bunyi kelontang kena permukaan kayu. Uap panas keluar dari mulut termos, begitu tutupnya dibuka. Aroma kopi tubruk langsung campur sama bau kabut malam yang dingin. Baru aja Mang Sarip mau menuang kopi, tiba-tiba keduanya berhenti bergerak. Dari arah jalan depan villa, samar banget terdengar suara tok, 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 berirama pelan tapi mantap. Jajang refleks matiin musik dari HP-nya.
"Lo denger gak, Jang?" bisik Sarip pelan sambil matanya nyipit ngarah keluar. Jajang berdiri, nyari posisi biar telinganya bisa nangkep jelas. Suara itu makin kedengeran. Ritmenya jelas banget, kayak suara sepatu kuda yang ngetok di aspal. "Nih, bener kan? Kayak suara sepatu kuda," gumam Jajang, suaranya rendah. Mereka berdua saling pandang sebentar, lalu sama-sama jalan ke arah gerbang villa. Pintu pagar besi yang udah berkarat itu dibuka pelan-pelan. Kret! Suaranya nyelip di tengah kabut. Senter di tangan Jajang mulai menyapu jalanan depan villa. Cahaya kuningnya mantul di kabut tipis. Tapi, anehnya, sepi. Jalan aspal di depan villa kosong melompong. Cuma ada suara angin yang nyisil pucuk-pucuk pinus. Mereka berdua mulai ragu, tapi belum sempat mundur, tiba-tiba, bruk! Suara derap kuda terdengar kenceng banget dari arah kiri jalan. Dari balik kabut, bayangan seekor kuda hitam gede muncul dengan kecepatan gila-gilaan. Penunggangnya pakai baju kayak zaman kerajaan, kainnya panjang berkibar. Karena terlalu cepat, Jajang dan Sarip cuma sempat lihat sekilas sebelum sosok itu hilang lagi ke dalam kabut tebal. Saking kagetnya, Sarip sampai melongo. Lalu dia nyeletuk, setengah kesal setengah heran. "Dasar orang gila, kekudaan malam-malam kabut begini, cilaka baru tahu loh." Mereka nggak sadar, kuda itu nggak ninggalin suara napas hewan, nggak ada embusan, dan yang paling aneh, di bagian leher penunggangnya kosong. Jajang mendorong kembali pagar besi Villa Nirwana Asri sampai bunyinya berderit nyaring, lalu mengunci kaitnya rapat-rapat. Dia dan Sarip balik lagi ke pos jaga yang berada tepat di sisi kiri halaman depan. Udara puncak malam itu makin dingin menusuk. Kabut tipis mulai menggelayut rendah, bikin lampu taman di halaman cuma terlihat seperti titik-titik cahaya yang meredup. Mereka nggak ada rasa takut sama sekali. Ya wajar aja, namanya juga udah bertahun-tahun kerja jaga villa. Bagi mereka, suara-suara aneh di tengah malam itu udah kayak bumbu kehidupan. Lagi pula, musik dangdut koplo dari HP Jajang yang lagi muter keras bikin suasana jadi cair. Sarip menuang kopi panas dari termos ke gelas plastik. Aroma pahitnya langsung bercampur sama udara dingin, bikin badan mereka sedikit hangat. Obrolan ngalor ngidul mulai ngalir, dari gosip penghuni villa, cerita tamu yang aneh-aneh, sampai urusan harga sayur di pasar Cisarua. Jam di pos menunjukkan lewat jam 1 pagi. Suasana jalan depan villa udah kayak kota mati. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis itu terdengar lagi suara tok, 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 pelan. Ritme sepatu kuda yang berjalan santai. Suaranya jelas, mendekat dari arah jalan aspal yang samar terlihat. Sesekali terdengar hembusan berat seperti endusan kuda, dalam dan berirama. Jajang cuma melirik ke Sarip, terus nyengir sambil ngeloyor minum kopi. Paling juga bocah kampung yang lagi iseng, pikirnya. Mereka nggak peduli, sampai detik berikutnya. Brak! Suara benturan keras dari alah gerbang bikin mereka kaget setengah mati. Besi pagar itu seperti ditendang dengan tenaga luar biasa, sampai terbuka lebar padahal tadi udah dikunci rapat. Sontak Jajang dan Sarip saling pandang, lalu hampir bersamaan berdiri dan meraih senter masing-masing. Mereka berlari menuju gerbang. Cahaya senter bergetar karena tangan mereka ikut gemetar. Begitu sinar putih senter menembus kabut, mata mereka membelalak. Di depan gerbang, berdiri seekor kuda hitam besar dengan tubuh berotot dan mata merah menyala seperti bara. Kuda itu berdiri tegak di atas 2 kaki belakangnya. Meringkik keras, napasnya mengepulkan uap tebah di udara dingin. Yang bikin darah mereka membeku adalah sosok di atasnya. Penunggangnya mengenakan baju kebesaran kerajaan zaman dulu. Jubah panjangnya terkibar tertiup angin. Tapi tidak ada kepalanya. Dari bagian leher hanya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar. Sosok itu tidak bergerak, hanya seperti menatap mereka atau mungkin merasakan mereka lewat ketiadaan kepalanya. Jajang dan Sarip tak mampu bicara. Tubuh mereka kaku, kaki seperti tertancap ke tanah. Suara detak jantung mereka mengalahkan musik dangdut yang masih samar-samar terdengar dari pos jaga. Lalu,
Semuanya gelap. Mereka pingsan bersamaan, jatuh di atas tanah basah tepat di depan pagar villa. Pagi itu, sinar matahari tipis-tipis mulai nyelip dari balik kabut dingin puncak. Sarip pelan-pelan kebangun gara-gara Jajang nepuk-nepuk bahunya. Kepala Sarip masih berat, badannya pegel, dan napasnya agak ngos-ngosan. Dia lihat Jajang udah duduk nyender di kursi pos jaga. Muka pucat, tapi matanya melek penuh waspada. Pintu pagar villa masih kebuka lebar. Engselnya bunyi krit tiap kali angin dingin nyapu. Bau tanah basah masih kerasa nyisa di hidung mereka, campur sama aroma aneh, kayak bau besi berkarat yang entah datang dari mana. "Udah bangun, Rip? Kita kunci nih pagar," ujar Jajang sambil berdiri. Gak banyak omong, mereka jalan ke gerbang sambil ngedrek kaki, masih agak limbung. Kunci besar di tangan Jajang bunyi klak-klak waktu nutupin rantai pagar itu. Habis itu, mereka berdua langsung cabut dari villa naik motor trailnya Jajang. Angin pagi di puncak nusuk tulang, bikin badan makin menggigil. Sepanjang jalan sepi, tapi ada pemandangan yang bikin bulu kuduk merinding. Penjaga-penjaga villa lain juga kelihatan kayak baru bangun dari pingsan. Rambut berantakan, mata merah, bahkan ada yang duduk di teras sambil nyender lemes. Jajang ngerem di depan salah satu villa dan nyapa Mang Sarta, penjaga lama yang udah kayak senior di situ. "Kenapa, Kang? Kok pada pucet gitu mukanya?" tanya Jajang sambil nyengir kaku. Mang Sarta cuma geleng pelan. "Kalian gak bakal percaya, Jang. Semalam saya lihat kuda hitam gede, penunggangnya gak punya kepala." Jajang dan Sarip langsung saling pandang. Ternyata bukan cuma mereka yang ngalamin. Mang Sarta cerita kalau hampir semua villa di sepanjang jalan itu kena teror yang sama. Ada yang cuma dengar derap kuda, ada yang lihat sosok penunggangnya, dan ada juga yang dengar suara teriakan nyaring di tengah kabut. Hari itu, kabar langsung nyebar ke seluruh kampung. Para penjaga, tukang kebun, sampai warga sekitar pada rame ngomongin kejadian semalam. Bukan cuma bikin geger, tapi juga nyisain satu pertanyaan besar. Apa yang mereka lihat itu beneran hantu? Selama belasan tahun kerja di situ, Jajang dan Sarip udah biasa ketemu penampakan cewek nangis atau sosok putih lewat sekelebat. Tapi ini beda, jauh lebih serem, jauh lebih nyata. Dan di hati mereka, rasa penasaran itu mulai nyampur sama rasa takut yang makin tebel. Malam pun tiba. Jajang dan Sarip udah standby lagi di pos jaga villa Nirwana Asri. Jam 9 malam, suasana sekitar udah mulai sepi. Cuma suara jangkrik dan desir angin lewat pohon cemara yang kedengeran. Kopi udah mendarat di meja, rokok udah kebakar, obrolan ngelor ngidul pun dimulai lagi. Tapi dari tatapan Sarip, kelihatan dia masih was-was. "Jang, jangan-jangan si kuda buntung itu nongol lagi," ucapnya sambil nyender. Jajang cuma nyengir tipis, mencoba santai, walau di dalam hati juga ada rasa nggak enak. Obrolan ngalir ke cerita waktu musim liburan kemarin. Villa itu sempat disewa rombongan anak Jakarta, cowok-cewek, seminggu penuh pas momen tahun baru. Jajang cuma geleng-geleng, heran sama gaya hidup anak kota yang bebas banget. Sarip malah nyelutuk. "Iya, Jang, gue betah banget pas motong rumput belakang. Cewek-ceweknya pada berenang. Beuh, seksi-seksi, Jang. Ada yang gak pakai kutang pura, terus cuek banget. Padahal mereka tahu gue ngeliatin." Jajang cuma ketawa hambar. Tapi, tanpa sadar, jarum jam udah nunjukin jam 1 malam. Dan di saat itu juga, suara itu datang lagi. Tok, 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 tok. Bukan cuma langkah kuda, tapi lebih berat, lebih cepat. Suara nafas kuda kedengaran kasar kayak abis lari jauh. Dan tiba-tiba, brak! Kuda hitam itu meloncat tinggi, melewati pagar besi villa. Jajang dan Sarip langsung terdiam. Kuda itu berlari keliling halaman villa. Kaki depannya sesekali terangkat kayak mau pamer kekuatan. Penunggangnya masih sama, baju kerajaan robek-robek tapi tanpa kepala. Dari lubang lehernya, asap hitam pekat keluar membumbung. Udara di sekitar langsung dingin, nafas mereka seperti membeku. Jajang dan Sarip gak tahan. Dalam hitungan detik, mereka udah loncat keluar pos dan lari ke arah kanan jalan.
Di situ ternyata udah ada beberapa penjaga villa lain. Wajah mereka pucat, ada yang gemeteran sambil baca doa, ada yang cuma bisa melongo. Teror malam itu baru aja dimulai. Suara derap kuda itu makin lama makin jelas. Jajang, Sarip, dan para penjaga villa lain yang jumlahnya sekitar 8 orang berdiri mematung di pinggir jalan, ngeri setengah mati. Nafas mereka terengah-engah setelah lari dari pos masing-masing. Udara malam itu dinginnya luar biasa, tapi keringat dingin membasahi punggung mereka. Kabut tebal menutupi sebagian jalan, membuat pandangan hanya sebatas beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, dari arah villa, terdengar suara besi pagar yang digesek sesuatu. Disusul dentuman keras seperti tanah diinjak oleh makhluk besar. Dan benar saja, sosok itu muncul lagi. Seekor kuda hitam pekat, tubuhnya besar dan berotot, matanya mencanarkan cahaya merah menyala seperti bara api. Penunggangnya masih sama seperti yang Jajang dan Sarip lihat semalam. Berpakaian kerajaan kuno, namun kepalanya tidak ada. Darah hitam pekat menetes dari bagian leher yang terputus. Tanpa peringatan, kuda itu meringkik kencang lalu meloncat tinggi melewati pagar villa, keluar ke jalan dan langsung mengarah ke kerumunan para penjaga. Semua sontak terpencar berlari ke arah yang berbeda-beda. Namun sial menimpa Mangsarta, penjaga villa yang sudah sepuh. Langkahnya lambat dan sebelum sempat menghindar, tubuhnya sudah diterjang kuda itu. Mangsarta terhempas keras ke tanah. Dalam sekejap, kaki depan kuda menghantam dadanya, menahan tubuh renta itu di bawah. Suara tulang yang remuk terdengar jelas di tengah sunyi malam. Para penjaga lain hanya bisa melongo, tak berani mendekat. Dan saat itulah, tangan kiri sang penunggang mulai bergerak. Dari dalam kain hitamnya, dia mengangkat kepalanya sendiri. Kepala yang sudah terpisah dari tubuh, pucat dan matanya melotot. Darah mengalir dari leher yang terputus, menetes ke tanah. Kepala itu membuka mulutnya perlahan, lalu berteriak dengan suara berat dan bergema. "Jangan kau rusak tanahku." Jeritan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Udara di sekitar mereka bergetar, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menghimpit dada. Tak lama setelah itu, kuda hitam itu meloncat ke udara, berputar sekali, lalu lenyap begitu saja ditelan kabut pekat. Hanya meninggalkan bau amis darah yang menyengat dan tubuh Mangsarta yang sudah tak bernyawa. Mata melotot, mulut terbuka, dan darah menggenang di tanah. Malam itu, para penjaga villa tahu mereka tidak sedang berurusan dengan hantu biasa. Ini adalah kutukan lama yang entah kenapa kembali bangkit, dan tanah di sepanjang jalur villa itu seakan menjadi wilayah kekuasaannya. Desa Puncak Kuningan mendadak geger. Kabar kematian Mangsarta menyebar kayak api kena bensin. Semua warga, terutama para penjaga villa, tumplek-blek di rumah kepala desa Mustofa. Wajah-wajah pucat, mata merah karena kurang tidur, dan nada bicara penuh panik. Pak Mustofa duduk di kursi kayu panjang di ruang tengah. Napasnya berat. Ini udah gak bisa dibiarkan, katanya sambil mengusap wajah. Para penjaga villa gantian cerita kejadian semalam. Dari suara derap kuda sampai sosok penunggang tanpa kepala yang benar-benar nyata, bukan sekadar cerita rakyat. Pak Mustofa termenung lama, lalu memutuskan satu hal. Desa harus melakukan ngaruat, sebuah ritual tua yang dipercaya bisa menenangkan arwah atau makhluk gaib yang merasa terganggu. Kita potong sapi besar yang gemuk dan sehat. Kepalanya kita persembahkan untuk penunggang itu, biar dia nggak ganggu lagi, ucapnya tegas. Warga setuju, tapi nggak ada yang berani jaga villa sampai ritual selesai. 3 malam itu, deretan villa di jalan utama dibiarkan gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani. Tepat malam Jumat, halaman dekat jalan deretan villa sudah dipenuhi warga. Seekor sapi besar berwarna coklat tua diikat di tengah lapangan. Doa-doa kuno dilantunkan. Bau kemenyan menguar bercampur dengan udara dingin pegunungan. Setelah prosesi selesai, sapi itu disembeli dan kepala sapinya diletakkan di pinggir jalan yang dipercaya jadi lintasan si kuda buntung. Semua berharap sajian itu diterima. Setelah menaruhnya, warga langsung bubar. Malam itu terasa sepi, terlalu sepi.
Namun, keesokan paginya, suasana kembali heboh. Kepala sapi yang semalam diletakkan rapi kini berantakan. Tanah di sekitarnya berlubang-lubang seperti habis diinjak-injak kuda. Darahnya mengering, tapi bentuk kepalanya hancur acak-acakan. Warga terdiam. Ini bukan tanda baik. Mungkin sajian itu tidak diterima. Pagi itu, rumah kepala desa Mustafa kembali penuh sesak. Suara sandal gesek di lantai, kursi kayu berderit, tapi tak ada satupun yang berbicara. Semua hanya menunduk, menatap kosong, memikirkan satu hal. Bagaimana mengakhiri teror si penunggang kuda tanpa kepala ini? Aroma kopi pahit bercampur asap rokok mengambang di udara. Tapi suasana tetap hening. Wajah-wajah warga tampak pucat. Beberapa masih menyisakan trauma dari malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, dari pintu depan, seorang pemuda masuk. Langkahnya tenang, tubuhnya kurus tapi tegap. Sorot matanya dalam, memancarkan keyakinan. Pakaian yang dikenakan sederhana, baju koko putih, sarung bergaris, dan peci hitam yang sudah agak lusuh. Namanya Subhan. Dia bukan warga asli. Orang Cirebon yang ngontrak di desa ini karena bekerja di kebun teh tak jauh dari puncak. Tidak banyak yang tahu soal dirinya, kecuali bahwa dia rajin ke musola setiap waktu sholat dan jarang ikut keramaian. Pak Kades, biarkan saya nanti malam mencoba bermediasi dengan makhluk itu. Ruangan seketika riuh. Beberapa orang tertawa kecil, yang lain saling pandang penuh heran. Di mata mereka, ide itu terdengar gila. Pemuda kurus dari luar desa mau menghadapi hantu yang bahkan orang tua sini pun takut menyebut namanya. Pak Mustafa menggeleng. Nak, ini terlalu berbahaya. Kau tak tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia bukan sembarang makhluk. Subhan hanya tersenyum tipis. Saya tahu, Pak. Tapi percayalah, semua makhluk itu ciptaan Allah. Dan tidak ada yang lebih berkuasa selain Dia. Kalimat itu membuat ruangan hening kembali. Sorot mata Subhan bukanlah tatapan nekat, tapi tatapan orang yang mantap dalam keyakinannya. Perlahan, rasa ragu warga bercampur dengan secercah harapan yang lama hilang. Malam nanti, desa akan menyaksikan sebuah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam itu, udara di Villa Nirwana Asri terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pekarangan, membuat suasana makin sunyi dan menekan. Subhan duduk sendirian di pos jaga, sementara Mang Jajang dan Mang Sarip memilih berjaga di sisi lain villa. Entah kenapa, hatinya justru terpanggil untuk berada di sini malam ini, seakan ada sesuatu yang menunggu. Di depannya, di atas meja kayu lapuk, tergeletak sebuah Al-Quran kecil. Tangan Subhan menggenggam tasbih, bibirnya bergerak pelan melafalkan zikir tanpa suara. Hanya terdengar hembusan nafasnya yang teratur. Sunyi, hanya bunyi serangga malam yang sesekali memecah keheningan. Waktu terus berjalan, jarum jam menunjuk pukul 01 dini hari. Saat itulah, telinga Subhan menangkap suara yang berbeda. Ketukan berat berirama seperti hentakan sepatu besi. Pelan, namun pasti, mendekat. Tuk, tuk, tuk. Suara itu makin jelas. Subhan langsung sadar. Ia menatap ke arah gerbang besi, lalu menghela nafas panjang. Dengan suara mantap ia berkata, "Wahai makhluk Allah, silahkan masuk. Katakan apa yang kau inginkan." Dari balik kabut, melompatlah sosok mengerikan. Seekor kuda hitam besar, matanya merah menyala, dan di punggungnya duduk sosok tinggi tanpa kepala. Darah mengucur dari leher yang terbenggal. Subhan spontan mundur setapak. Entah karena kaget atau justru takjub melihat makhluk ini secara langsung. Mata kuda itu menatap tajam, seolah mengukur keberanian Subhan. Lalu dari tangan kiri sang hantu, terangkatlah sebuah kepala, pucat dengan mata yang tetap terbuka lebar. Suaranya bergema berat. "Hai manusia saleh, aku ingin tanahku bersih. Jangan kau kotori dengan noda." Subhan mengangguk tenang, lalu menunduk hormat. "Aku paham Kakanda. Maafkan kami manusia yang tak tahu adab dan sopan ini."
Biarlah aku yang akan meluruskan dan membersihkan apa yang sudah terlanjur terjadi." Sosok itu diam sejenak, lalu kepalanya berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih keras. "Peringatanku berlaku selamanya, wahai manusia." Tanpa peringatan, kuda hitam itu meringkik keras, lalu melompat tinggi melewati tubuh Subhan. Angin dingin menyapu wajahnya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan gema suara kuda yang gagah, menjauh, sampai lenyap. Subhan masih berdiri di tempat, tasbih di tangannya terhenti, matanya menerawang jauh. Malam itu ia tahu, ini bukan sekadar peringatan, tapi janji yang tak akan pernah berakhir. Kejadian dialog malam itu antara Subhan dan sosok hantu berkuda tanpa kepala ternyata nggak cuma jadi saksi untuk dirinya sendiri. Dari kejauhan, Mang Jajang dan Mang Sarip yang sejak awal diam-diam mengintip dari balik pohon pinus ikut menyaksikan setiap detik momen menegangkan itu. Kedua lelaki itu nyaris nggak berani bernafas, takut kalau sosok tersebut tiba-tiba melirik ke arah mereka. Begitu Subhan pergi dari pos jaga dan berjalan pulang dengan wajah tenang, Jajang dan Sarip langsung buru-buru balik. Tanpa banyak kata, malam itu mereka tidur dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Pagi harinya, ketiganya berkumpul di rumah Pak Kades Mustafa beserta para warga desa yang penasaran. Suasana terasa tegang, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Subhan duduk tenang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan namun jelas. Hantu itu bukan sembarang makhluk. Dia panglima dari masa kerajaan Sunda Galuh. Dialah yang menjaga tanah di sini sejak berabad-abad lalu. Daerah puncak ini katanya sudah terlalu banyak kotor oleh maksiat. Dia nggak minta macam-macam, cuma ingin kita menjaga tanah ini supaya nggak dipenuhi dosa. Ucapan Subhan membuat ruangan hening. Nggak ada yang berani memotong. Semua orang yang hadir menunduk seperti merasa dipelanjangi hatinya. Apa yang dikatakan Subhan memang benar adanya. Siapa yang nggak tahu bagaimana kehidupan malam di kawasan puncak Bogor yang penuh dengan hiburan gelap. Pak Kades Mustafa menghela nafas panjang lalu berdiri tegap. Wajahnya serius, matanya tajam menyapu orang-orang yang ada di hadapannya. "Kalian semua sudah dengar sendiri apa kata Subhan. Mulai sekarang, saya akan bikin peraturan desa yang baru. Vila-vila harus menjaga amanah ini. Warga desa pun harus ikut menjaga tanah kita seutuhnya. Kita nggak mau lagi ada peringatan seperti ini, apalagi dari makhluk yang sudah menjaga daerah ini jauh sebelum kita lahir." Ucapan itu disambut anggukan pelan dari semua yang hadir. Ada rasa takut tapi juga ada rasa malu yang menyelusup dalam hati masing-masing. Hari itu, amanah dari sang panglima mulai jadi pegangan bagi warga desa Puncak. Sejak hari itu, suasana di desa mulai berubah. Bukan cuma vila-vila yang mulai hati-hati, tapi warga pun mulai merasa diawasi, bukan oleh mata manusia, tapi oleh penjaga yang jauh lebih tua, lebih sakti, dan gak kelihatan. Orang bilang kalau malam tertentu, apalagi pas kabut turun tebal dan suara angin mulai menderu di antara pohon pinus, akan terdengar derap langkah kuda yang berat. Gak kelihatan wujudnya, tapi bunyinya jelas, seperti peringatan bahwa dia masih ada di sini, memastikan amanahnya dijaga. Buat lo yang mungkin suatu hari main ke daerah puncak, ingatlah, tanah yang lo injak ini bukan tanah biasa. Ada sejarah yang lebih tua dari usia lo, ada penjaga yang gak pernah tidur, dan ada dosa yang gak akan pernah bisa disembunyikan dari mata mereka yang berada di alam lain. Jangan sampai kita nunggu peringatan lagi, apalagi dari makhluk yang gak kenal takut. Karena kalau sekali dia turun tangan, itu artinya kesabaran mereka sudah habis. Ingat, alam ini bukan cuma milik kita cuma numpang hidup. Jadi jaga diri, jaga lisan, jaga perbuatan. Karena setiap langkah lo ada mata yang melihat, meski lo nggak bisa melihat balik. SDB Art undur diri.